Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari kelas A 2019-1 kelompok 3 KMB 3. Baiklah, di sini saya akan melakukan perawatan oref-oref kepada pasien. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu adalah cek dokumentasi dari pasien setelah lakukan cuci tangan serta orientasi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam pagi. Perkenalkan ya Bu ya, saya Putri Ramadhani yang bertugas dinas pada pagi hari ini. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sofi. Ya baik, Ibu Sofi, umurnya berapa Bu? 35 tahun. Baik, saya cek dulu ya Bu ya identitasnya. Ya benar ya Bu ya, Ibu Sofi dengan umur 35 tahun. Baik Ibu, sesuai dengan jadwal kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan perawatan oref-oref ya Bu ya. Yang mana ini adalah tujuannya itu adalah untuk mengetahui apakah ada terdapat masalah atau terjadi infeksi pada bagian luka pada gift yang telah terpasang ini ya Bu ya. Kira-kira waktunya 5-10 menit, apakah Ibu bersedia? Sedia. Tempatnya di sini saja ya Bu ya. Ya. Baik. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan untuk perawatan oref-oref itu adalah yang pertama itu adalah pantau pendarahan yang tersembunyi. Nah, di sini kita lakukan pengecekan pada daerah gift yang telah terpasang. Nah, saya buka terlebih dahulu ya Bu ya, saya lihat apakah ada terdapat pendarahan. Nah, di sini kita bisa melihatkan apakah ada terdapat pelebaran luka dan juga pendarahan menggunakan penlek. Nah, tidak ada ya Bu ya pendarahan di bagian lukanya. Selanjutnya kita lihat mulai dari lokasi, warna dan juga luas serta tipe dari luka pasien. Nah, untuk warna dari luka dari pasien ini biasanya warna merah kecoklatan atau merah kehitaman. Nah, selanjutnya kita pantau TTV dari pasien. Nah, di sini sudah dilakukan pengecekan, TTV-nya sudah normal. Selanjutnya kita lakukan penandaian pada daerah luka dari pasien ini dan penandaian menggunakan pulpen berbentuk lingkaran. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan pada keesokan harinya apakah terdapat penambahan luka ataupun pengurangan dari luka dari pasien. Nah, selanjutnya itu adalah pengkajian neurovascular compromise. Nah, untuk pengkajian neurovascular compromise ini namanya itu adalah CSM. Nah, yang C itu adalah clavillary crevel atau suhu nadi. Nah, yang S itu adalah sensation dan yang M itu adalah move. Nah, untuk pengecekan ini, pemeriksaan CSM ini dilakukan 8 jam pertama, dilakukan itu 2 jam sekali, dan untuk 8 jam berikutnya dilakukan pengecekan 4 jam sekali. Nah, baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu ya. Saya akan melakukan pemencatan pada ujung jarinya. Nah, di sini normal ya Bu ya, dimana pada saat saya melakukan pemecatan pada bagian ujung jarinya, struktur dari kulitnya itu kembali dalam waktu 3 detik. Saya bisa mengecek bagian nadinya terlebih dahulu Bu. Nah, nadinya terasa ya Bu ya, teraba. Ibu apakah ada merasa kebas pada saat pemasangan gift ini Bu? Enggak ada ya Bu ya. Apakah Bu bisa menggerakkan tangannya seperti ini Bu? Bisa ya Bu ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya itu yang kita lakukan itu adalah pengecekan Compromise syndrome. Nah, Compromise syndrome ini merupakan bentuk khusus neovascular compromise, yaitu terjadinya karena adanya rongga atau ruangan di dalam otot yang menyebabkan darah itu masuk ke dalam jaringan tersumbat. Kemudian terjadinya penekanan pada darah tersebut dan membuat darah tersebut tidak menjadi lancar. Nah, untuk kasus seperti ini, pasien itu akan merasakan sakit sakit yang mendadak. Selanjutnya itu tidak bisa dikendalikan oleh obat analgesik, kemudian terjadi pembengkakan atau ototnya keras, habis itu terjadi cyanosis, dan bahkan sampai yang paling parah itu bisa menjadi kelumpuhan. Nah, Ibu apakah ada merasakan kebas atau mati rasa di bagian tangan yang telah terpasang gift ini Bu? Enggak ada ya Bu ya. Baik, selanjutnya itu kita lakukan itu pengecekan pada resiko terjadinya lesi atau lecet pada kulit dari pasien. Nah, untuk resiko terjadinya lesi ini biasanya pada saat pemasangan gift itu ada yang terlalu ketat ataupun terlalu kuat pada saat pemasangan giftnya. Nah, itu alangkah baiknya kita lakukan pemasangan gift itu dengan cara yang tidak kuat dan juga tidak ketat. Nah, juga ada pemasangan gift yang terlalu tajam pada saat pemasangan giftnya, dan kita bisa melakukan yaitu adalah penumpukan atau kita tumpukan terlebih dahulu gift yang tajam terhadap dari gift yang telah terpasang dari pasien, baru kita lakukan pemasangan gift tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah
pantau resiko infeksi. Nah, kita lihat apakah ada terdapat pendarahan yang tersembunyi di bagian luka dari pasien, dan juga apakah ada terdapat bau yang busuk atau yang menyengat pada luka dari pasien. Nah, baik Ibu, di sini saya lihat tidak ada pendarahan ya Bu ya, dan juga tidak ada bau yang keluar dari luka Ibu. Jadi semuanya normal ya Bu ya, tidak ada masalah. Saya akan melakukan perawatan atau mengganti giftnya dengan perawat yang baru ya Bu ya. Baik Ibu, saya ganti yang baru ya Bu. Giftnya juga saya pasang ya Bu ya, saya tumpulkan terlebih dahulu. Oke, baik, sudah selesai ya Bu ya. Saya sudah selesai melakukan perawatan pada luka Ibu dan juga sudah memasang gift yang baru. Bagaimana Bu perasaannya? Bagus. Alhamdulillah sudah lebih nyaman ya Bu ya. Baik Ibu ya, saya permisi dulu. Nanti apabila Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa memencet bel yang ada di samping Ibu ya Bu ya, atau memanggil perawat yang lainnya. Saya cukupkan terlebih dahulu Ibu, nanti saya akan datang kembali untuk mengecek keadaannya. Saya pamit Ibu. Iya. Baik, sekian video ujian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.